Salam, senang pada hari ini saya Pendeta Neni Mulyati yang melayani di Resort GKI Kuala Kurun akan bersama dengan Bapak Ibu dalam program BSJD. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kami dan semua itu bermakna, memberi arti bagi kami untuk bagaimana hidup kami semakin dekat dengan Tuhan dan andalkan Tuhan dalam situasi, kondisi, dan keadaan apapun kami. Maka biarlah kebenaran firman-Mu hari ini meneguhkan langkah juang kami untuk terus berpaut pada Kristus. Kami berdoa dan memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan hari ini saya bacakan dari Daniel pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang diam di seluruh bumi, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang maha tinggi kepadaku. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Aku, Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku, dan hayalanku di tempat tidurku, serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim dan ahli nujum datang menghadap dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Beltesazar menurut nama dewaku dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Hai Beltesazar, kepala orang-orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat, maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah. Padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, tampak seorang penjaga, seorang kudus, turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring demikian katanya, "Tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya. Gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga.
di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Itulah mimpi yang telah kudapat, aku, Raja Nebukadnezar. Sekarang engkau, Belteshazzar, katakanlah kepadaku maknanya, sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi engkaulah yang sanggup, karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara sekalian, saya memberi tema dari renungan untuk kita pada hari ini, memaknai sebuah mimpi. Saudara sekalian, dalam Daniel pasal 4 ayat 1 sampai 18 ini, kita mendapatkan gambaran tentang bagaimana Tuhan berkomunikasi melalui mimpi kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Mimpi tersebut mengandung pesan penting yang mengungkapkan kebesaran dan kehendak Allah dalam kehidupan raja. Nebukadnezar mengalami mimpi yang luar biasa tentang sebuah pohon besar yang sangat tinggi, mencapai langit dan dapat dilihat dari seluruh bumi. Pohon ini memberikan makanan dan tempat berlindung bagi berbagai makhluk. Namun, perintah dari surga datang untuk menebang pohon itu, meninggalkan tunggulnya yang terikat dengan besi dan perunggu di padang rumput. Saudara sekalian, pohon seringkali melambangkan kekuatan, kekuasaan, dan kelimpahan. Namun perintah untuk menebang pohon menunjukkan bahwa kekuasaan Nebukadnezar tidak kekal dan dapat dihancurkan oleh kehendak Allah. Tunggul yang ditinggalkan menyimbolkan kesempatan untuk bertobat dan mendapatkan kembali kekuasaan jika raja mengakui kekuasaan Allah. Maka refleksinya bagi kita adalah keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Melalui mimpi, Nebukadnezar mengingatkan kita bahwa tidak ada kekuasaan atau kejayaan di dunia ini yang bisa melebihi kekuasaan Tuhan. Karena itu kita dipanggil untuk selalu mengakui dan menyadari kehadiran serta bagaimana kekuatan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Raja Nebukadnezar diperingatkan bahwa kebanggaannya dapat membawa kehancuran. Oleh karena itu, kita diingatkan untuk selalu rendah hati, mengakui bahwa segala yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Selanjutnya adalah tunggul pohon yang tertinggal memberi pengharapan akan pemulihan. Tuhan selalu memberi kesempatan bagi kita untuk mengakui kelemahan dan keberdosaan, bahkan bertobat untuk kembali kepadanya. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Tuhan jika dengan tulus kita memohon dan kembali kepadanya. Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, penting bagi kita untuk selalu peka dan mencari kehendak Tuhan dalam setiap segi kehidupan kita, berusaha mengerti dan menaati kehendak-Nya. Maka mari merendahkan hati kita, mengakui kekuatan dan keagungan Tuhan. Maka hidup kita yang ada dalam berkat-Nya akan ada terus, dibimbing, dan berkat-berkat Tuhanlah
yang membawa kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya di muka bumi ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan kami mengakui bahwa tidak ada kekuatan lain yang sanggup untuk tolong kami ketika kami ada dalam gumul juang kami di dunia. Maka kekuatan dari Tuhan saja, Allah kami, Yesus Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur, memohon, biarlah hidup kami di masa lalu, sekarang ini, bahkan di masa-masa mendatang, Tuhan pakai untuk menjadi alat di tangan-Mu, menyatakan kebesaran, kemuliaan, kemahakuasaan Tuhan dalam kehidupan kami manusia. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.